Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom, jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita malam ini untuk kita belajar dari kebenaran firman Allah dalam surat pertama Petrus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang pertama bagi kita. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita telah belajar kebenaran firman Allah dalam pertama Petrus, pasalnya yang pertama ayat 13 sampai dengan 24. Yang mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, melalui pengorbanan dirinya, maka kita yang sudah diselamatkan, yang masih hidup di dalam dunia ini, kita hidup hanya menumpang saja di dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita yang tetap. Kita akan menetap pada Tuhan secara bersama-sama dalam sorga rumah Bapa. Karena itu selagi kita masih hidup di dalam dunia, kita mesti jaga kekudusan hidup kita sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Malam ini kita punya kesempatan lagi untuk belajar di dalam pertama Petrus pasalnya yang kedua. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama dari kebenaran firman Allah tadi, maka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang berkomitmen untuk memelihara kekudusan hidup kita, maka sebagai tanda kita memelihara kekudusan hidup kita, kita harus mampu menjauhkan diri kita dari segala bentuk tindakan kejahatan, dari segala bentuk tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah di dalam hidup ini. Hal ini menjadi penting sebab hari ini kita menyaksikan bahwa masih terjadi di sekitar kita, bahkan dilakukan oleh diri kita sendiri, di mana kita masih gemar melakukan berbagai kejahatan di dalam kehidupan kita. Hidup kita juga masih penuh dengan tipu muslihat. Masih ada kemunafikan, masih ada kedengkian dan fitnah di dalam hidup ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan dirinya masih memiliki perilaku hidup yang demikian? Bukankah di dalam pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 telah menegaskan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama pertama Petrus pasal 2 ayat yang pertama ini.
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Hal-hal ini tidak boleh lagi menjadi bagian atau tidak boleh lagi dikerjakan, dijalani oleh kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus ingat bahwa oleh karena berbagai-bagai kejahatan kita umat manusia, Kristus telah mengalami penderitaan. Dia telah terpalang di atas kayu salib. Oleh karena dia menanggung kejahatan kita umat manusia. Bagaimana mungkin kita sudah mendengarkan pengajaran yang indah yang diberitakan melalui firman Allah, kita masih tetap mengeraskan hati kita dan masih terus melakukan berbagai tindak kejahatan di dalam hidup ini? Bukankah oleh karena kejahatan kita, Kristus telah mengalami penderitaan dan telah mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita? Karena itu melalui bagian firman Allah ini, kita dinasihati supaya sudah waktunya kita membuang segala bentuk kejahatan di dalam hidup kita. Tipu muslihat mesti segera kita tanggalkan. Perilaku munafik mesti harus segera kita tinggalkan. Dan hidup sebagai manusia pendendam harus segera kita tinggalkan. Dan hidup sebagai orang-orang yang suka memfitnah sesama harus segera kita tinggalkan perilaku hidup yang demikian. Karena perilaku-perilaku seperti ini, kalau sedang dilakukan oleh kehidupan kita, oleh diri kita, maka sesungguhnya kita sedang memiliki perilaku fasik di dalam hidup kita. Dan perhatikan baik-baik kalau kita belajar di dalam kitab Malayaki, pasalnya yang keempat, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Setiap orang yang memiliki perilaku fasik dalam hidupnya, ketika hari Tuhan itu tiba, dia akan terbakar hangus. Dia menjadi bagian dalam dapur api. Itulah sebabnya firman Allah malam ini menegaskan kepada kita untuk kita tinggalkan perilaku-perilaku fasik dalam hidup kita. Karena itu tidak menolong kelanjutan hidup kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari segera mengalami pertobatan. Berusaha sedapat mungkin untuk melepaskan diri dari perilaku-perilaku yang jahat ini. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan karenanya kita mesti memelihara kekudusan hidup kita dan mencintai kebenaran. Kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, itu adalah model hidup orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Karena itu, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sekaligus menjadi anak-anak terang, perbuatan-perbuatan kegelapan ini mesti segera kita lepaskan di dalam hidup kita. Jangan terlambat. Jangan mengeraskan hati kita. Segera mengalami pertobatan dan melepaskan diri kita dari perilaku-perilaku yang jahat ini. Demi dan untuk kesiapan kita menanti kedatangan Kristus. Tuhan sayang kepada kita, karena itu selalu menasihati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus diperdengarkan kepada kami. Biarlah kami adalah orang-orang yang bertelinga dan yang mau mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga terus berdoa untuk umat-Mu
yang pernah hamba layani. Mulai dari Belu, Halilulik, Matani, Naimata, Moria, Kota Kupang, dan sekarang Jemaat Koinonia. Dan jemaat dimanapun yang pernah hamba mewartakan kebenaran firman-Mu bagi mereka. Urapan Allah turun atas kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu merasakan hadirat-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Juga seluruh umat manusia sesama kami berdoa. Berkenan urapan Tuhan turun atas kehidupan umat-Mu sekalian. Sehingga semua kami memiliki perilaku-perilaku hidup yang berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.